Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tindakan fungsi pleura atau torakosintesis. Nah, torakosintesis ini yaitu tindakan invasif dengan cara menginsersi jarum pada dinding torak untuk mengeluarkan cairan dalam rongga pleura. Tujuan dari torakosintesis ini yaitu untuk pengambilan spesimen cairan pleura untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan tujuan terapeutiknya untuk mengurangi tekanan pada paru. Nah, tindakan torakosintesis ini merupakan tindakan invasif yang dilakukan terhadap pasien. Maka dari itu, tindakan ini dilakukan oleh dokter penanggung jawab ataupun dokter yang diberikan delegasi oleh DPJP. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan menampilkan video tindakan torakosintesis ini, mulai dari persiapan alat, persiapan tindakan, dan prosedur tindakan yang akan dilalui sampai ke follow up pasien setelah melakukan torakosintesis. Nah, ini adalah bahan dan alat untuk kita melakukan tindakan torakosintesis. Kita menggunakan IV kateter nomor 14 dan menggunakan lidocaine sebagai anestesi lokal. Selama prosedur dilakukan, jangan lupa untuk menjaga kesterilan tindakan. Tempat aspirasi ditentukan dengan pemeriksaan fisik dengan bantuan foto toraks yang telah dilakukan sebelumnya. Daerah yang akan ditusi terdapat di linea axialis, khususnya tempat insersi di bawah batas redup pada pemeriksaan perkusi di ruang interkostal tepi atas iga. Anestesi lokal dilakukan menggunakan lidocaine 2% dengan menggunakan spet 5 cc atau 3 cc. Diinfiltrasikan anestesi lokal intradermal. Tunggu sesaat kemudian, lanjutkan ke arah dalam hingga terasa jarum menembus pleura. Jika pasien masih terasa nyeri, lidocaine atau anestesi lokal bisa ditambahkan beberapa sisi. Fungsi dilakukan di tempat perkusi yang paling redup. Pasien diposisikan setengah duduk atau duduk jika memungkinkan. Tusukan harus dilakukan di atas tulang iga agar tidak mengenai pembuluh darah dan saraf interkostal. Jika jarum telah menembus rongga pleura, lalu dilakukan aspirasi di dalam kafum pleura sampai spet terisi penuh. Cairan dalam spet inilah yang akan kita kirim ke laboratorium. Setelah spet terisi penuh, spet dapat dicabut dan tutup tempat tusukan dengan kaset betadine. Dilanjutkan dengan menusukkan IV kateter nomor 14 di area yang telah kita tandai sebelumnya. Selama prosedur berlangsung, jangan lupa untuk menyiapkan oksigen karena rata-rata pasien akan mengalami sesak saat dilakukan prosedur ini. Lalu IV kateter akan dihubungkan ke infuset atau transfusi set yang terhubung dengan botol infus yang telah divakum sebelumnya. Diposisikan lebih rendah dari pasien bertujuan agar cairan pleura mengalir ke bawah menuju botol infus. Jangan lupa untuk memfiksasi pangkal IV kateter agar kateter tidak mudah bergeser dan terlepas. Untuk tiap pasien, cairan pleura yang dihasilkan berbagai macam.
Untuk pasien ini dihasilkan cairan pleura yaitu sebanyak 3000 cc. Selang akan dibiarkan untuk beberapa saat hingga cairan pleura berhenti mengalir. Selama prosedur berlangsung, jangan lupa untuk memonitor keadaan umum dan tanda-tanda vital pasien. Pastikan pasien dalam